Bulan Ramadannya adalah bulan yang mulia, bulan yang utama gitu ya. Nah, lantas sebetulnya apa aja sih keutamaan atau kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini tuh sebenarnya apa aja? Jadi di bulan Ramadan ini banyak sekali kemuliaannya ya, bisa kita lihat. Yang pertama, buah bulan turunnya Al-Quran. Ada yang tahu nggak bulan turunnya Al-Quran? Al-Quran turun di tanggal berapa di Ramadan? 17 Ramadan. Ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, bulan penuh keberkahan. Jadi di bulan ini semua yang kita lakukan, amal baik yang kita lakukan itu keberkahannya itu melimpah ruah gitu. Mungkin kalau misalnya di bulan-bulan biasanya yang lainnya itu juga kebaikan kita akan bernilai pahala, tapi di bulan Ramadan ini keberkahannya itu lebih luar biasa kayak gitu. Kemudian bulan pintu surga dibuka. Nah, maksudnya dari bulan pintu surga dibuka itu di mana itu kayak menggambarkan kita ketika kita berbuat baik. Misalnya kalau misalnya di bulan biasanya kita itu cuma satu kali kebaikan itu mungkin satu kali ganjarannya, tapi kalau di bulan Ramadan ini bisa 10 kali lipat ganjaran yang kita dapat kayak gitu. Jadi setiap amal yang kita lakukan itu kan diganjar oleh Allah berlipat-lipat. Makanya itu kayak menggambarkan bagaimana kita kayak tiket ke surga itu lebih mudah gitu loh. Makanya kenapa kok dikatakan bulan pintu surga dibuka kayak gitu. Kita misal sedekah kan banyak ya, kayak buka bagi-bagi takjil kayak gitu. Terus kemudian ada yang kayak sekarang ikut kajian ya kan, itu sebuah kebaikan juga yang sangat mulia kayak gitu, menambah ilmu kayak gitu. Jadi banyak kebaikan di dalamnya. Kita optimalkan bulan Ramadan ini dengan banyaknya kemuliaan-kemuliaan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kayak gitu. Terus bulan pintu neraka ditutup rapat. Maksudnya apa? Dengan kita berpuasa, kita akan menahan hawa nafsu, bukan hanya lapar sama haus aja ya. Jadi hawa nafsu, semua perbuatan-perbuatan yang buruk kita rem di saat itu. Makanya itu digambarkan pintu neraka itu tertutup rapat. Jadi kayak godaan setan kayak gitu kita bisa menahan bulan setan itu kayak gitu di bulan Ramadan. Maksudnya itu dibelenggu itu bukan setannya nggak bisa kemana-mana, itu bukan ya. Tapi itu lebih kayak dari kitanya. Kita itu bisa memahami bahwa ini bulan yang suci. Kita akan tertahan kalau mau misalnya mau berbuat buruk, kemaksiatan, atau misal ngibahin orang pas puasa, pasti kalian, oh iya aku lagi puasa gitu. Gibahnya nanti pas buka gitu. Yang ketawa sama paling keras berarti ya. Kayaknya iya ini. Ditahan buat berbuka puasa. Jadi sama aja ya. Jadi bulan Ramadan itu saat kita berpuasa sampai kita berbuka, itu hukumnya sama, nggak ada beda. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa sebulan penuh untuk menahan hawa nafsu kita, menahan hal-hal yang buruk yang bisa kita lakukan, sebulan penuh itu kayak kita training gitu, training gimana nanti menuju ke bulan yang selanjutnya. Itu namanya bulan Ramadan yang berhasil kayak gitu. Makanya disebutkan setan dibelenggu di bulan ini kayak gitu. Kemudian bulan pengampunan. Jadi ampunan dari Allah itu sangat besar. Jadi optimalkan ketika kita merasa punya banyak salah, punya dosa, mungkin pernah berbohong atau pernah mencontek atau pernah ada yang mungkin pernah pacaran kayak gitu ya. Kan itu udah paham kalau itu suatu dosa gitu kan. Nah, itu kita mohon ampun di bulan Ramadan kayak gitu. Habis Ramadan, Kak. Habis Ramadan juga. Maksudnya kita optimalkan di bulan Ramadan ini untuk memohon ampunan, karena ampunan Allah itu sangat besar gitu. Dan di bulan selanjutnya jangan diulangi lagi. Tetap istiqomah kan insya Allah. Terus bulan pengabulan doa. Jadi doa-doa di bulan Ramadan itu mustajab. Kayak tadi kata Kak Fitri, ada waktu-waktu mustajab. Nah, kalau misalnya para ulama itu mengatakan di bulan Ramadan itu ada waktu-waktu mustajab, seperti waktu kita sekarang puasa sampai berbuka. Jadi menjelang berbuka itu kita jangan langsung kayak makan, langsung azan langsung makan banyak gitu, langsung kayak balas dendam, aku seharian udah gak makan nih, harus makan ini itu yang udah disiapin selama seharian tuh dimakan semua. Tapi tuh ada waktu mustajab ternyata di situ. Jadi benar-benar kita manfaatkan waktu itu. Jadi setelah azan berkumandang kita batalkan dulu, kemudian kita berdoa.
punya hajat apapun itu, mau mohon ampunan atau apapun itu kita panjatkan saat itu, karena itu salah satu waktu mustajab di bulan Ramadan. Baru nanti makan kayak gitu. Kemudian di waktu sahur itu juga waktu mustajab, karena kan kita sahur di sepertiga malam ya. Waktu sepertiga malam kita bisa maksimalkan dengan tahajud, kita doa kayak gitu. Kemudian bulan perlipat gandaan pahala, jadi pahala kita dilipat gandakan. Terus bulan adanya Lailatul Qadar. Ada yang tahu nggak Lailatul Qadar itu apa? Apa-apa? Malam yang lebih baik dari 1000 apa? bulan. Iya, Masya Allah. Jadi bulan malam Lailatul Qadar itu nggak pernah ada yang tahu. Kenapa kok nggak dikasih tahu waktunya? Ya kalau dikasih tahu nanti kita taatnya pas Lailatul Qadar aja, kayak gitu kan. Makanya kita mengejar Lailatul Qadar itu 1 bulan penuh, kita usahakan gimana kita meningkatkan ketakwaan kita, menahan segala nafsu, amarah dan lain sebagainya untuk menjumpai malam Lailatul Qadar kayak gitu. Karena malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kayak misal kita ibadah sholat isya, ibadah tahajud, apa ibadah sholat yang lainnya, ibadah apapun itu di malam Lailatul Qadar, berarti kan sama halnya kita beramal 1000 bulan kayak gitu. Sedangkan usia kita aja belum tentu sampai kan, dan mungkin nggak sampai segitu emang kayak gitu. Jadi kita usahakan istiqomah. Mulai ini kan masih awal Ramadan kan, kita belajar lagi, kurang-kurangi hal yang tidak baik, terus kemudian kita istiqomahkan hal-hal yang udah baik yang kita lakukan kayak gitu. Mungkin itu Kak Fitri untuk kemuliaan bulan Ramadan. Iya, Masya Allah ya, ternyata kemuliaannya itu tuh banyak banget di bulan Ramadan ini.